Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, segenap murid-murid pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, bil khusus yang saya hormati para pengurus TKN wilayah Cibarusah, juga yang saya hormati para asatid, para tokoh agama, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pemuda seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan hikmah ilmiah, terlebih dahulu sekedar mengingatkan saja bahwa untuk acara khotaman di rumah Pak Ujang Mulyadi, di rumah Pak Ustadz Ujang Mulyadi Cikarang Teker, insya Allah Pak Ujang ya 2 minggu yang akan datang ya, malam Rabu depannya lagi gitu. Iya, berarti 2 minggu yang akan datang ya. Nah sekarang kan malam Rebo nih. Nah seminggu kemudian malam Rebo ke-1 tuh. Nah malam Rebo kedua itu. Iya. Jadi bukan malam Rebo depan, bukan ya. Depannya lagi. Apa depannya lagi? Mual baru depannya malu lupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ujang ya, terutama yang malam ini ketempatan nih. Jadi siapapun yang ingin ketempatan, rumahnya ingin diduduki oleh para ikhwan TKN, silahkan monggo request ke Ustadz Nur Fatoni. Misalnya Pak Haji Nanang atau siapa, atau Pak Wid atau siapa yang ingin ketempatan, rumahnya dipakai zikir, silahkan tinggal request ke Al Mukarram Ustadz Nur Fatoni. Ya Ustadz ya, maaf Ustadznya. Ustadznya lagi kabur. Lanjutkan, nyantai. Kalau mendengarkan tausiah bisa sambil ngopi, bisa sambil nyemil, ya, bisa sambil ngerokok. Yang penting jangan ngobrol, karena kalau ngobrol nanti suaranya beradu dengan suara saya. Yang kedua, saya jadi nggak konsen, nantinya terganggu konsentrasi saya. Yang ketiga, itu kurang adab. Kalau ngopi silahkan, merokok silahkan, nyemil silahkan. Yang penting jangan berantem lah ya. Jangan berantem lah. Belah parbut kacang lah. Masing-masing sudah punya kacang kan? Dikarinya dinya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat thariqah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kitab Riyadhatus Sibyan ada sebuah bait yang berbunyi, wal yaldajim filal kiramil auliya al muttaqin al salihin al atqiya, wa yaldajim filal kiramil auliya al muttaqin al salihin al atqiya,
ويعتمد جلوسه بينهم حتى يوافق طبيعهم ويلتجم إلى الكرام الأولياء المتقين الصالحين الأتقياء ويلتزم فعل الكرام الأولياء المتقين الصالحين الأتقياء ويعتمد جلوسه بينهم حتى يوافق طبيعهم حتى يوافق طبيعهم. Nah, ini materi yang akan kita kaji. Jadi malam ini kita akan mengkaji satu bait yang ada di kitab Riyadhatus Shibyan, yang baitnya barusan saya bacakan. Baik, kita artikan. Bait tersebut kalau diartikan begini: hendaknya sejak dini kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak kita mengikuti jejak langkah perjuangan riwayat hidup orang-orang yang mulia. Yang dimaksud orang-orang yang mulia dalam bait ini tidak lain tidak bukan, mereka adalah para wali, para aulia Allah, para kekasihnya Allah, para solihin, orang-orang yang solih, orang-orang yang prestasi ibadahnya kepada Allah luar biasa, orang-orang yang sudah benar-benar dekat kepada Allah. Jadi hendaknya kita sejak dini, mumpung tidak terlambat, mumpung belum terlambat, sejak dini kita mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi mendatang, agar supaya anak-anak kita mengikuti jejak langkah perjuangan riwayat hidup orang-orang yang mulia, yaitu para wali, para solihin, para kekasihnya Allah. Dan kita juga harus mengajak kepada anak-anak kita agar anak-anak kita membiasakan untuk selalu duduk dengan orang-orang yang mulia, agar anak-anak kita membiasakan untuk selalu duduk dengan orang-orang yang soleh, agar anak kita membiasakan untuk selalu duduk dengan orang-orang yang ahli berzikir, dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apabila anak-anak kita generasi mendatang, mereka selalu kita ajak, mereka selalu terbiasa duduk berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dengan para kekasih Allah, dengan para solihin, dengan para aulia, dengan orang-orang yang ahli berzikir, insya Allah mereka, karakter mereka akan meniru karakternya orang-orang yang mulia. Karakter mereka, tobeat mereka akan meniru karakternya orang-orang yang soleh. Walaupun anak-anak kita belum menjadi orang soleh, tapi kalau dibiasakan selalu duduk berkumpul dengan orang soleh, insya Allah karakternya akan meniru karakter orang soleh, walaupun anak kita belum soleh. Pak, anak saya sudah soleh. Yang benar. Iya benar demi Allah, anak saya namanya soleh. Namanya soleh, tapi pekerjaannya salah melulu. Namanya soleh, tapi kesukaannya main gapleh. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah. Ada yang perlu kita garis bawahi.
kalimat orang-orang mulia. Yang dimaksud orang-orang mulia di sini adalah orang-orang yang mulia indallah indannas. Orang-orang yang mulia menurut pandangan Allah dan mulia menurut pandangan manusia. Ada juga orang yang mulia menurut pandangan manusia, tapi di pandangan Allah tidak mulia, bahkan hina. Makanya yang dimaksud orang-orang mulia di sini bukan orang-orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, bro dipantau, bro di jurung, halaya di tengah imah, naon tah bobok budak. Sesuhan meren. Uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah bertingkat. Kemudian kadang-kadang istrinya, wih pinter, soalnya kan uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah bertingkat, isinya 4, tuh kan sajak semua. Bukan mereka yang kaya raya, bukan mereka yang tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya. Banyak orang yang kaya raya tapi di mata Allah hina. Contoh Korun. Siapa manusia terkaya di alam dunia kalau bukan Korun? Korun itu manusia terkaya di alam dunia, namanya terkenal di seluruh dunia. Di mata manusia Korun mulia, tapi di mata Allah Korun hina. Abi Sa'labah Al-Hatim kaya raya, tapi di mata Allah hina. Makanya yang dimaksud orang-orang mulia di sini bukan orang yang kaya raya. Orang kaya mah banyak. Kita nggak usah silau melihat orang kaya. Banyak orang kaya mah. Yang jarang orang yang dekat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang. Makanya yang dimaksud orang-orang mulia di sini juga bukan orang yang pangkatnya tinggi, orang yang jabatannya tinggi, punya kekuasaan luas besar. Bukan. Banyak orang yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Boleh jadi di mata manusia mereka dimuliakan, tapi di mata Allah mereka hina. Contoh Pir. Oh, Pak Dhani semangat banget. Takbir Pak Dhani. Siap jihad. Amin. Luar biasa. Anak muda jangan kalah semangatnya Pak Dhani nih. Jangan kalah, malu Pak Dhani. Fir'aun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, sang penguasa. Siapapun yang melawan, yang menentangnya dibunuh. Tapi Fir'aun di mata Allah Makanya yang dimaksud orang-orang mulia dalam bait ini bukan orang yang kaya raya banyak harta, bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi orang-orang mulia di sini adalah aulia, para kekasih Allah. Adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, kita dari mulai sekarang, mumpung belum terlambat, agar kita sebagai orang tua mengajarkan, mendidik kepada anak-anak kita agar supaya anak kita mengikuti jejak langkah perjuangan riwayat hidup para aulia Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang soleh. Juga kita ajak mereka, anak-anak kita, supaya mereka terbiasa duduk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah, kalau kita sering duduk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan terbawa mulia. Walaupun kita belum mulia, tapi kita masuk rombongan orang-orang yang anak-anak kita walaupun belum soleh, tapi kalau dibiasakan untuk selalu duduk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan para kekasihnya Allah, insya Allah step by step, kolilan pak kolilan, sedikit demi sedikit, karakter mereka akan meniru karakter orang-orang yang soleh walaupun mereka belum soleh. Pepatah mengatakan, kalau kita sering berkumpul, sering ikut ustadz kemana-mana untuk berdakwah, walaupun bukan ustadz, minimal kita bau-bau ustadz. Daripada ustadz bau, tarak mandi dengan bau ustadz daripada ustadz bau. Tuh contoh murid saya Surya Pala, dia belum jadi ustadz tapi suka ikut kemana-mana, ada yang manggil dia ustadz.
Tuh, ke bawah mulia. Alhamdulillah. Kalau kita sering berkumpul di tempat orang yang jualan minyak wangi, walaupun kita tidak pakai minyak wangi, minimal kita mencium bau wangi. Makanya ini lingkungan ini penting. Lingkungan ini pengaruhnya sangat besar. Lingkungan ini bisa membentuk karakter kepribadian manusia yang tadinya tidak baik menjadi baik kalau dia sering berkumpul dengan orang-orang yang baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebaliknya. Anak yang tadinya baik-baik oleh karena sering bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang anak-anak yang rusak akhlaknya, step by step, kolilan, lama-kelamaan anak itu hanya menjadi rusak ke bawah. Banyak kejadian seperti ini. Makanya yuk kita harus pandai-pandai memilih situasi dan kondisi, memilih dengan siapa kita harus dekat, dengan siapa kita harus bergaul. Pandai-pandailah kita membawa diri kita, insya Allah. Kalau kita pandai membawa diri, insya Allah selamat. Ma'asyiral muslimin, sedikit lagi saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa orang-orang yang mulia di mata Allah bukan orang kaya raya. Orang-orang yang mulia di mata Allah bukan orang yang pangkatnya tinggi, jabatan dan tinggi. Tapi orang-orang yang mulia di mata Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna awliya Allah humul muttaqun. Sesungguhnya para wali Allah semuanya, termasuk Sultanul Aulia, Gausul Aqdam, Kutubul Alamin, As-Sayyidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk guru kita, guru mursyid kita, Pangersa Bapak Abah Anom. Beliau juga adalah waliun min auliyaillah, kekasih daripada kekasihnya Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak mungkin seseorang derajatnya akan menjadi derajat wali kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Seluruh para wali pasti bertakwa kepada Allah. Tidak seorang pun ada di antara para wali yang tidak bertakwa kepada Allah. Oleh karena mereka bertakwa, maka mereka oleh Allah diangkat jadi waliun min auliyaillah. Inna awliya Allah humul muttaqun. Sesungguhnya para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat 49, surat Al-Hujurat, juz 26, ayat yang ke-13, Allah menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah, menurut pandangan Allah, adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Yuk kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga anak cucu kita dari api neraka. Salah satu di antaranya untuk menjaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Cara yang paling efektif dan efisien, cara yang paling ampuh untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah bertakwa kepada Allah. Supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita belum bertakwa, maka yuk kita sering berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Yuk kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yuk kita sering berkumpul dengan orang-orang yang mulia menurut Allah. Yuk kita sering berkumpul dengan para kekasihnya Allah. Jangan dikira malam ini para wali nggak hadir. Kalian aja nggak lihat mereka hadir. Hadir mereka. Pangersa Abah Anom ada ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ada. Cuma kitanya aja nggak lihat, karena kita masih banyak dosa. Ini majlisnya para wali. Ini majlis dzikir khotaman yang biasa. Di dalam majlis tersebut berkumpul para wali. Masya Allah, ini majlis mulia. Kemuliaan majlis dzikir khotaman ini lebih mulia daripada majlis permusyawaratan rakyat atau MPR. Nah, MPR para syawa coba di majlis dzikir pasti ada ya. Juga pentingnya perebut kue juga itu. Abong tampiling gua perebut kue. Agen aing sih ya. Ngomongnya tuh buka kema tuh, kalau 4 ton ya tuh, di bere bolu, roda.
Kata apa saya? Jika bolu-bolu ya. Baik, yang terakhir, yuk kita lihat ayatnya. Al-Quran surah 66, yaitu surah At-Tahrim, juz 28 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ada di surat 66 At-Tahrim juz 28 ayat 6. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, naro, dari panasnya api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia durhaka dan batu. Alaiha malaikatun giladun sidadun, di neraka itu ada malaikat-malaikat yang bengis, ada malaikat-malaikat yang kasar, ada malaikat-malaikat yang keras. Yang namanya malaikat baniyah, oleh Allah mereka tidak diberi perasaan kasih sayang. Yang ada dalam diri mereka adalah perasaan bengis. Kalau sudah nyiksa ahli neraka terus disiksa, walaupun yang disiksa sudah kesakitan tapi malah terus disiksa. Itulah malaikat jabaniyah. La yasuna, mereka tidak pernah berbuat durhaka Allah kepada Allah. Ma amarahum, atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat jabaniyah senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yuk, intinya kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang paling efektif untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah tidak lain tidak bukan dengan cara bertakwa kepada Allah. Supaya kita termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Sering-seringlah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan terbawa masuk rombongan mereka, walaupun kita belum jadi orang bertakwa. Minimal masuk rombongan udah aman, insya Allah. Insya Allah. Demikian cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan. Ini tadi mulainya lambat. Seharusnya dimulainya jam 20.00. Tadi mulainya jam 20.30 lewat. Setengah 9 lewat. Jadi agak molor sedikit waktunya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis dzikir khotaman atau di majlis manakiban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, dan amal soleh yang diterima oleh Allah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ketika menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia dijamin masuk surga. Demikian, mohon maaf, akhirnya mari kita tutup acara
zikir khotaman pada malam ini di rumah Bapak Deden. Mudah-mudahan Bapak Deden dan keluarga dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan zahir batinnya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan urusannya dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atabataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangpana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'abati minal fitani wa mu'abati minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Ya Allah, hasilkanlah segala maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami, baik maksud dunia maupun akhirat. Allahumma qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, penuhilah segala hajat-hajat kami, segala kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Wastajib doa'ana ya Allah, dan ijabahlah doa kami ya Allah. Innaka sami'ud doa, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Waqtina su'alana ya Allah, penuhilah permintaan kami, penuhilah permintaan kami. Faghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada warzuqnal istiqomah bid dakwah wal ibadah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa istiqomah dalam berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam dan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang terbaik untuk kami, yaitu berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ajal kami datang, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk dapat mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.